Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kepincut Hantu Ganteng. Cerita ini ditulis oleh Anissa Sofia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepincut Hantu Ganteng. Namaku Riani Ashifa Kamilia. Kalian bisa panggil aku Ria atau Riri. Aku mau ceritain ke kalian semua tentang kisah cinta pertamaku. Bukan sekedar cinta pertama biasa, tapi cinta pertamaku ini unik dari yang lain. Cinta pertamaku ini bukan sama manusia, melainkan sama makhluk halus yang biasa kalian sebut hantu. Aku punya kemampuan buat melihat atau komunikasi dengan makhluk-makhluk semacam itu. Ya, bisa dibilang aku ini indigo. Setiap aku ngeliat itu pasti bakalan aku deketin. Terus aku tanya asal usul dia. Kalau soal dijawab atau enggak itu urusan mereka. Aku ini bukan tipikal manusia yang takut sama hantu. Justru aku ini tipikal manusia yang kepo banget sama hantu. Tapi ya gitu, ada yang baik padaku, ada yang juga kasar banget. Berbagai jenis makhluk sudah kulihat, dari mulai yang paling serem sampai yang be aja. Dari yang baik banget sampai yang jahat banget. Dari yang masih unyu sampai yang udah nini-nini udah aku lihat semua. Jadi jangan heran kalau ekspresiku be aja saat lihat hantu. Tapi ada satu makhluk yang baru pertama kali aku lihat. Ceritanya dimulai saat aku dititipkan di rumah bibiku karena bokap nyokap harus keluar negeri. Ri, kamu gak apa-apa kan kalau mama tinggal? Kata mama dengan gelisah. Mama memang seperti itu, terlalu khawatir, padahal aku ngerasa be aja kalau orang tuaku pergi. Jangan terlalu khawatir lah, Riri kan udah besar. Yaudah mama pergi dulu ya sayang. Jaga diri baik-baik ya. Jangan ngerepotin bibi kamu. Jadi anak baik ya. Lanjut mama sambil memelukku. Demi apapun aku tidak suka dengan adegan ini. Tak lama setelah itu bokap nyokap langsung pergi ke bandara karena harus ke USA buat urusan pekerjaan. Dari kecil aku sudah biasa ditinggal sendirian. Ya, orang tua aku emang tipikal orang sibuk sama kerjaan sampai-sampai lupa padaku. Karena itu aku lebih suka mereka pergi sekalian daripada di rumah tapi cuma menganggapku angin lewat. Kamu ditinggal lagi ya, Ri? Kata seorang anak umur 10 tahunan namanya Anastasia. Dia ini bukan manusia biasa. Dibilang Tasya ini adalah salah satu penghuni rumah yang bisa aku jadiin tempat curhat. Walaupun dia gak cantik-cantik banget sih, tapi dia baik banget. Care banget, pokoknya dia yang paling pengertian deh. Iya Nisha, biasa mama papa kan sibuk. Jawabku sambil menunjukkan ekspresi yang agak sedih. Melihat raut wajahku, Tasya langsung mengalihkan pembicaraan. Kamu tetap di sini sendiri, Ri? Tasya bingung melihat tas-tas yang berisi bajuku. Gak Sya, nanti bibi jemput ke sini. Aku bakal tinggal di rumah dia sekitar 1 bulan. Oh, kamu jaga diri ya di sana. Kalau ketemu teman baru beritahu aku. Ya Sya, beres. Kamu jaga rumah baik-baik ya, jangan biarin orang jahat masuk. Iya Ri. Tak lama terdengar suara klakson mobil di depan rumahku. Itu pasti bibi. Benar saja, saat aku membuka pintu, bibi sudah berdiri di depan pintu rumahku. Halo sayang, apa kabar? Wah, udah besar ya. Terakhir bibi lihat kamu masih suka ngompol. Sekarang sudah SMK, udah jadi remaja yang cantik. Celoteh bibi sambil memelukku. Baik kok Bi, bibi bisa aja ih. Bibi bantu bawa ke mobil ya tasnya. Iya Bi, terima kasih. Aku dan bibi mulai mengangkut tas dan memasukkannya ke bagasi mobil, lalu berangkat ke rumah bibi yang berjarak lumayan jauh dari rumahku. Kamu masih bisa ngeliat itu Ri? Tanya bibi memecah kesunyian di dalam mobil. Masih Bi, justru aku sekarang lagi kepoin berbagai makhluk yang aku temuin. Aku kepo sama asal usul mereka. Kamu
kamu ini nih, hantu kok dikepoin. Oh ya, Bibi mau cerita soal tetangga Bibi. Jadi anak mereka baru saja meninggal minggu yang kemarin. Kata orang sih meninggalnya gak wajar gitu. Kasihan dia padahal masih muda, kira-kira masih seumuran kamu lah. Oh iya, meninggalnya kenapa, Bi? Gak tahu, tapi kata orang sih gak wajar. Bibi juga kurang tahu gak wajarnya itu gimana. Cuma katanya aja sih ya. Ayo mulai kepo ya kamu, jawab Bibi sambil meledekku lalu tersenyum agak ngeledek. Iya nih Bi, habis kayaknya seru. Kataku rada bersemangat karena terlalu asik ngobrol sampai tak terasa kalau kami sudah sampai di rumah Bibi. Lalu aku dibantu Bibi untuk mengangkut tas-tasku yang ada di bagasi dan membawanya ke dalam. Assalamualaikum Mas, coba lihat ini siapa? Kata Bibi kepada paman yang menyambut kami berdua. Waalaikumsalam. Wah, Riri akhirnya ketemu lagi. Udah lama gak lihat sampai pangling. Jadi gak sepi lagi deh kalau ada Riri. Ya udah Riri istirahat dulu. Kalau mau tidur di kamar ujung ya, kata Bibi sambil menunjuk ke arah kamar yang terletak di ujung ruang tengah. Aku mau ke halamannya Bi, mau jalan-jalan sambil lihat-lihat. Ya sayang, silakan. Aku langsung berlari keluar lalu melihat-lihat halaman Bibi. Rumah Bibi ini banyak ditanami pepohonan hingga membuat udara menjadi segar. Saat aku sedang berjalan-jalan, aku kaget melihat anak laki-laki sebayaku duduk di bangku yang berada di dekat pohon. Setahu aku Bibi tidak mempunyai anak. Karena penasaran aku dekati dia. Saat menyadari keberadaanku dia pun ikut kaget. Aku berteriak padanya. Woi, ngapain lu di rumah Bibi gue? Penyusup lu ya? Apa lu maling? Wah, gue teriakin lu ya. Dia hanya menatap heran ke arahku sambil menaikkan sebelah alisnya lalu bertanya. Lu bisa ngeliat gue? Aku yang mendengar pertanyaan itu langsung kaget. Sontak aku menutup mulutku yang menganga karena pertanyaannya. Jadi lu setan? Kataku sambil melongo antara percaya dan tidak. Emang lu pikir ada orang yang gak punya bayangan kayak gue? Kenapa? Lu takut kalau gue setan? Katanya dengan laga yang sok. Baru kali ini aku melihat hantu nyolot seperti dia. Lah, enggak ya, biar aja tuh. Gue udah sering kali ya lihat setan. BTW lu setan kan? Gue kepo dong, lu matinya kenapa? Sambil mendekat dan berusaha ramah padanya. Idih, kok lu kepo sih? Kok lu deket-deket sih? Apa-apaan nih? Sono, pergi jauh. Ini setan kok nyolot amat ya? Ih, gue kepo dikit tentang lu ya. Ya. Gak, apaan sih? Gak usah kepo ya. Dikit aja ya. Gak mau. Mau kemana? Ngapain sih lu ngejar gue? Udah sono, dasar manusia aneh. Ih, gue cuma mau kepo dikit aja kok. Gak mau. Pergi lu sono manusia setan. Setan kok ngomong setan gak sadar diri. Sini turun dong, gue cuma mau kepoin lu aja kok. Aku mendongak ke arah pohon. Pokoknya gak mau. Duh, salah apa sih gue sampai ketemu manusia kepo kayak dia? Ucapnya sambil terus memeluk dahan pohon. Kelakuan kami mengundang makhluk lain bermunculan lalu melihat apa yang sedang kami lakukan. Mereka hanya melihat keheranan karena kelakuan kami. Mereka bingung kenapa aku mengejar anak laki-laki itu hingga membuat anak itu takut. Ya udahlah, kalau nggak mau cerita, gue mau duduk di bangku yang tadi aja. Aku putus asa karena dia tidak kunjung turun dari atas pohon. Saat aku sedang duduk, tiba-tiba dia muncul dari belakang sambil nyolek bundaku. Entah sedang apa dia di situ dan mau apa dia menghampiriku. Oke lah, gue cerita. Gue ini mati karena apa? Tunggu. Kok lu kayaknya pengen tahu banget soal gue?
Wah, lu ngefans ya sama gue? Setan, dengerin ya. Gue ketemu lu aja baru kali ini, gimana gue mau ngefans sama lu? Gila. Umat, setan mana punya akal? Berarti lu yang gila. Entahlah dia ini makhluk macam apa, tapi sumpah aku baru melihat yang seperti ini pertama kali. Au amat. Aku bangkit dari bangku lalu masuk ke dalam rumah Bibi. Ngamuk, dasar manusia lemah. Bodoh amat. Aku membentak dengan nada yang agak keras. Paman dan Bibi keluar untuk melihat kenapa aku marah. Ri, kamu kenapa? Marah sama siapa? Kata Bibi sambil celingak-celinguk melihat sekitar namun tidak ada orang. Bibi tahu kan Riri indigo? Ya udah Bi, Riri masuk dulu. Lagi nggak mood. Aku berjalan menerobos Paman dan Bibi yang berdiri di hadapanku lalu masuk ke kamar. Saat di kamar aku langsung merebahkan badanku. Masih kesal rasanya. Tapi ya anggap saja makhluk tadi hanya bayangan. Aku memainkan HP-ku lalu memutar lagu dangdut untuk memperbaiki moodku yang terlanjur rusak. Tanpa sadar aku mengikuti lagu yang aku mainkan di HP. Tiba-tiba makhluk itu muncul sambil meledekku. Ya, cewek kode dangdut. Payah dasar umat zaman now. Astaga. Kok lu ngapain sih? Ya suka-suka gue dong. Kan gue setan, mau kemana aja bebas. Setan kok ngaku? Pertololan yang hakiki. Gue kan setan yang sadar diri. Lo masih mau tahu gue mati kenapa? Gue kasih tahu nih, serius, swear gue nggak akan bohong. Iya, gue masih kepo sih. Yaudah, kasih tahu gimana? Oke, gue kasih tahu tapi ini rahasia. Gue mati karena apa? Penasaran? Cenjet, gue kepo bangsat. Wesel lo dong. Lu nggak mau nanya nama gue dulu gitu? Nggak penting, udah lama kasih tahu. Kepo. Ya gue kasih tahu, tapi ini malu-maluin banget sumpah. Ya udah lama kasih tahu aja sih. Oke. Jadi ceritanya gue lagi iseng jalan-jalan sore karena gue bete. Tiba-tiba gue kesandung batu. Nah di deket tempat gue kesandung ada got gak terlalu lebar sih, tapi cukuplah buat badan gue masuk. Pas gue kesandung gue nyemplung di got. Berhubung gotnya dalam jadi gue kelelep di situ. Orang-orang udah berusaha nolongin. Akhirnya gue berhasil dikeluarin dari got. Tapi nyawa gue gak tertolong. Gue pun gak sadar kalau gue mati. Gue cuma lihat badan gue ada di situ sambil tiduran. Gue heran gue kenapa. Pas gue sadar gue cuma bilang, oh gue mati. Gitu. Hah? Serius? Lu mati gara-gara nyebur ke got? Dasar. Emang gak sadar diri udah tahu mati pakai heran. Setan aneh deh lu. Aku tertawa sejadi-jadinya. Baru kali ini aku ketemu makhluk yang meninggalnya secara tak lazim seperti dia. Iyalah serius ya kali gue ngarang. Namanya gue masih bingung. Yaudah jangan diketawain. Lagian matinya kok gak elit banget. Yang enakan kayak karena sakit kayak apa kayak lah. Ini duh malu gue, jangan diketawain terus kayak. Yang kayak gini gak diketawain, mubazir tahu. Kan udah gue bilang malu-maluin. Oh iya, BTW lu siapa? Kok bisa ada di rumah bibi gue? Kalau lu setan jadul gak mungkin deh dari gaya ngomong lu. Gue tahu lu setan baru. Harus banget gue kasih tahu. Ya berhubung gue baik gue kasih tahu deh. Nama gue Rizky Adnan Permana. Teman-teman gue biasa manggil Ike. Ya gue emang baru meninggal minggu kemarin. Gue sama bibi lu tetanggaan. Rumah gue gak jauh kok dari sini. Kenapa gue kesini? Karena percuma di rumah pun gue gak akan dianggap. Hah? Ike? Ya Lord, panggilan macam apa itu? Oh jadi lu itu anak tetangga bibi gue yang meninggal gak wajar. Pantesan aja orang bilangnya gak wajar. Matinya aja kecebur got. Ya elah kasihan banget sih lu. Udah mati ngenes gak dianggap pula. Duh salah deh gue cerita malah diketawain lagi. Ya udahlah, gue mau ke halaman aja.
Ye, setan ngambek, dasar lemah. Gak ngambek, gue gak lemah kayak lu manusia jadi-jadian oma zaman now. Sempet-sempetnya ngeledekin setan got. Alah ya udahlah, gue ke halaman aja. Bye. Aduh anjir, perut gue sakit, dasar setan zaman now matinya ada-ada aja. Sejak kejadian itu hampir 3 hari aku tidak melihat Ike. Entah dia marah padaku atau apa, tapi yang jelas aku tidak melihatnya dimanapun. Oh ya, ngomong-ngomong soal Ike, aku baru pertama kali lihat yang seperti dia karena biasanya aku bertemu dengan hantu-hantu yang sudah lama meninggal. Jujur, dia ini beda dari yang lain. Ya bisa dibilang dia ini ganteng lah. Dia adalah hantu laki-laki paling ganteng yang pernah aku lihat. Bukannya aku berlebihan, tapi ya seandainya kalian juga melihat dia, pasti kalian akan berkata sama sepertiku. Seminggu yang lalu teman-temanku mengajak pergi ke Monas bersama-sama besok. Kami sepakat. Paman dan bibiku juga sudah mengizinkan aku untuk pergi bersama teman-temanku. Kami memutuskan berangkat pukul 7 pagi. Ri, bangun, katanya mau pergi. Udah jam 5:30 di sana. Bibi membangunkanku. Aku mengambil handuk lalu mandi. Saat aku sedang mandi, ada sesuatu di dalam kamar mandi. Widih, tumben lu udah mandi jam segini, mau kemana? Ternyata dia Ike. Dia masuk ke dalam kamar mandi saat aku sedang mandi. Tanpa pikir panjang, aku langsung menjerit kencang karena malu. Bibi langsung berlari ke kamar mandi lalu bertanya dari luar. Kenapa, Ri? Nggak apa-apa, Bi, ada kecoa tadi tapi sekarang udah nggak ada. Walah, kirain ada apa, ya udah deh. Selesai mandi aku bergegas ke kamar. Setan kurang ajar, gak sopan. Apa ngomel-ngomel? Lu ngapain di situ? Udah jelas-jelas gue lagi mandi. Lu itu cowok tolol. Masih aja nanya kenapa gue marah. Gue mana tahu lu lagi mandi. Ih, kalau bisa gue bunuh lu lagi. Gue bunuh lu. Dasar setan got. Ye, ngedumel. Mau kemana lu, Ri? Kepo aja lu. Kok lu tahu nama gue? Perasaan gue nggak pernah ngasih tahu ke lu. Jawab dulu baru gue kasih tahu. Iya, gue mau ke Monas sama temen-temen. Nah sekarang jawab. Wih, seru tuh kayaknya. Gue ikut ya. Gue tau lah. Kan gue denger bibi lu manggil Riri. Ih, apaan sih intil-intilan aja? Please banget, Ri. Selama gue hidup nih, gue gak pernah yang namanya masuk ke Monas. Gue mau masuk ke situ sekali aja ya. Ayo udahlah, dasar setan norak, ke Monas aja gak pernah. Ya namanya umat. Pukul 6:45, aku berangkat dari rumah ke sekolah untuk kumpul. Setelah itu baru berangkat ke Monas. Aku pergi diantar paman menggunakan motor karena jarak rumah bibi dengan sekolah memang lumayan jauh. Bibi, Riri berangkat ya, assalamualaikum. Iya, hati-hati ya, waalaikumsalam. Di jalan paman bertanya kenapa aku tadi teriak. Aku hanya menjawab kalau ada kecoa di dalam kamar mandi. Ya kamu, Ri, sama hantu gak takut sama kecoa, kok takut? Bukan takut sih, geli. Sampai di sekolah belum ada satu pun yang datang. Aku menunggu. Ike yang sedari tadi mengintil mulai mengajakku bicara. Kemarin pas gue hilang lu kangen gak? Idi najis, ger banget lu, dasar gila. Cewek juga sama di. Apa lihat-lihat? Kalau pakai kerudung cantik juga lu, lucu gitu. Apaan sih? Biasa aja sih. Cie, salting. Lebih aja tuh, salting sama setan. Hah, makasih. Kataku agak sok, tapi kalau boleh jujur, aku agak deg-degan sih saat dia bilang begitu. Dasar umat zaman now, gengsinya gede. Oh iya, Riri, yang lain mana? Tiba-tiba temanku yang bernama Lisna sudah berada di belakangku. Tai, ngagetin aja. Belum lah, kan baru gue di sini. Oh ya udah, tunggu aja dulu. Ya tunggulah Lisna, masa ya ditinggalin? Lu. Maaf, Ri. Lalu Linda datang disusul oleh Putri dan Rasti. Lia, Anissa dan Febri juga sudah datang. Tinggal Dianti yang belum. Nunggu siapa lagi sih? Teman gue satu lagi belum datang. Ngomong sama siapa, Ri? You know lah, Feb.
Aku mencoba kode padanya. Febri yang paham pada maksudku hanya tersenyum. Lalu Dianti datang. Kami langsung pergi mencari kendaraan umum untuk ke Monas. Monas, I'm coming. Dasar setan norak. Kami sudah sampai di Monas. Ike sudah berlarian bagai orang yang baru sekali jalan-jalan. Ngapain sih tuh anak hadir? Kenapa Ri? Gak apa-apa slow. Anjir, mobil bagus-bagus di sini. Bapak gue semua tuh. Eleh tai. Gak percaya? Gue teriakin ya. Bapak! Ya Riri, mulai dah. Emang ada bapak lu? Bukannya bapak lu lagi di USA? Bercanda doang Nis. Oh, Ri, kita masuk ke Monas kan? Iya ke iya. Kataku agak kenceng hingga membuat yang lain menengok ke arahku. Siapa Ri? Enggak, kau cuma ngomong sendiri. Udah Lin, dia makan rada-rada. Putri meledek. Aku hanya tertawa. Dari tadi kami dilihat orang-orang karena kami berisik. Bahkan makhluk lain pun ikut melihat ke arah kami bersepuluh. Kenapa 10? Kasian Ike kalau nggak dihitung. Di dalam Monas, Ike terus berlarian tanpa henti. Dia terus berteriakan kegirangan. Terlihat jelas dia sangat bahagia. Entah kenapa saat itu aku merasa sangat senang melihatnya bahagia lepas seperti itu. Saat sedang berlari, tanpa sengaja dia menabrak salah satu makhluk yang ada di situ. Aduh Ike. Di sini lihat, ini bagus loh tentang perjuangan gitu. Iya ntar gue lihat, lu duluan aja. Kataku tanpa melihat Lisna karena aku masih fokus melihat Ika yang tidak sengaja menabrak makhluk itu. Dan nampaknya dia tidak senang. Benar saja makhluk itu marah padanya. Kau mau apa makhluk bodoh? Kenapa kau mengganggu saya? Kata makhluk itu sambil berteriak sangat kencang dan mungkin ada orang yang mendengar teriakannya meskipun mustahil. Ye, PMS ya lu. Duh, galak banget, gue kan gak sengaja. Maaf kalau ganggu, namanya gue gak tahu dasar penghuni zaman old, galak-galak banget. Saat Ike berusaha melawan makhluk itu, ya seperti biasa dia tetap dengan gaya nyolotnya. Apa gue bilang? Lu pergi dulu sana dah. Maaf ya, teman saya nggak bermaksud ganggu Anda kok. Teman saya hanya nggak sengaja nabrak Anda. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kataku pelan, takut terdengar orang lain. Kami langsung pergi meninggalkan makhluk itu lalu menyusul yang lainnya. Yakin mau ke puncak Ri? Antriannya gila anjir, panjang banget. Ikut yang lain aja gue mah. Udahlah, nggak usah ribet ke atas-atas. Mau ngapain coba? Ke Istiqlal aja yuk. Ya udah yuk. Setelah kami pergi ke Monas dan jalan menuju Istiqlal, menurut orang jaraknya tidak terlalu jauh tapi ternyata lumayan. Makan dulu ya, lapar. Ya udah yuk lah. Tapi di mana makannya? Di sini aja sih lah. Habis di mana lagi? Kata Anissa lalu dia duduk di trotoar disusul yang lainnya. Ngegembel nih Ri. Ya elang, gak elit banget sih. Bacot kok, tinggal ikut aja, apa susahnya? Gak puas nyari masalah sama setan Monas? Siapa sih dia emang? Iya, dari tadi ngomong sendiri mulu lu. Nih setan zaman now yang ada di rumah bibi gue. Gue kasih tahu ke kalian. Dasar umat kepo. Pantesan Riri kepo, temennya juga kepo-kepo. Iya setan, kurang ajar lu. Kenapa Ri? Masa kalian dibilang kepo sama dia? Dih, setan gila. Febri emosi. Dia memang pemarah tapi dia baik. Weh, Satpol PP, Gece beresin. Teriak Lisna panik sambil membereskan makanannya. Mana? Tanya yang lain ikut panik lalu membereskan makanan mereka juga. Itu bego, Gece makannya. Sabar bajingan, jangan bikin panik. Tak lama benar saja Satpol PP datang tapi dia hanya lewat lalu senyum. Seketika suasana hening lalu kami semua tertawa. Baru ada Satpol PP lewat aja udah panik, gimana ketangkep? Dasar umat micin. Payah Lisna.
Sesampainya kami di Istiqlal, kami segera sholat. Selesai sholat, kami meneruskan makan di pinggir halaman Istiqlal sembari istirahat. Dari sini kemana lagi? Baliklah PA, mau kemana lagi? Pulang? Ya nggak seru. Udah gue capek. Lu enak gak punya tenaga lah kita. Duh. Setelah itu kami memutuskan pulang karena sudah mulai sore. Kami kembali naik busway lalu pulang. Sesampainya di halte, paman sudah menunggu karena saat kami di busway aku sudah memberitahu paman kalau aku sudah pulang dan hampir sampai. Duluan semuanya. Iya, hati-hati ya. Tadi gimana di sana? Gitulah, seru-seru aja. Saat sampai di rumah Bibi sudah menyambut di depan pintu. Aku sudah terlanjur lelah jadi tidak terlalu menghiraukan Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah pulang, gimana tadi? Nanti biar aku ceritain, sekarang aku mau istirahat dulu, capek. Aku langsung menuju kamar dan merebahkan badan. Ike masih saja mengintil sampai sekarang. Gue mau cerita tentang tadi di Monas. Apaan? Tadi tuh. Tadi kenapa? Tadi ada makhluk, dia ngeledek. Ya dia tidur. Ya udah lari, gue tungguin sampai bangun. Riri, lu kok nggak bangun sih? Lu mati ya kayak gue? Bangun dong, gue mau cerita nih. Umat ngenes, emang giliran gue nggak mau cerita dia kepo. Berisik lu setan gelo. Ye, umat tukang tidur, dikit-dikit molor, dikit-dikit ngorok. Dasar kebo. Gue dulu waktu jadi umat gak gitu-gitu amat tidurnya, bla 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 bla. Ocehannya panjang lebar tapi aku tetap tidur pulas. Ya biarpun agak keganggu sama ocehan dia sih. Dia tetap duduk di situ hingga aku benar-benar bangun. Dia masih setia menunggu hanya karena sesuatu yang ingin dia ceritakan. Dari tadi di situ loh. Setan setia. Gue bosan nunggu lu bangun. Gue pikir lu ikutan mati. Abisnya pulas banget tidurnya kayak orang mati. Maaf lah, gue capek abisnya. Ya udah, mau cerita apaan? Nggak jadi. Udah lupa. Setan bisa lupa. Ambekan dasar. Setan kok tukang ngambek. Umat zaman now kayak gini aja dibilang ngambek. Oh iya deh, gue mau nanya dong. Lu punya pacar gak? Harus banget tahu ya. Urusan gue keles. Urusan manusia, setan mana boleh pacaran. Elah, ngatain gue setan. Ntar kalau lu udah mati juga jadi setan kayak gue. Tapi serius nih, secara lu kan ya gue akuin cantik lah. Jadi lu udah punya pacar belum? Ya ilah, kepo banget ya. Ya udah, berhubung gue baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, gue kasih tahu ke lu. Gue nggak pernah yang namanya pacaran atau jatuh cinta. Bagi gue hal-hal gituan tuh nggak ada penting-pentingnya, gak berfaedah banget. Sekarang gue tanya, emang apa manfaat pacaran? Gak ada kan? Yang ada bikin hawa nafsu kepancing, ujung-ujungnya dosa lagi. Aduh, gak guna banget. Iya sih bener, tapi nih ya, gue dulu punya mantan lumayan banyak. Secara gue ganteng gitu. Siapa yang gak mau sama gue? Yalah, sombong ceritanya setan belagu. Lah sirik. Tapi nih Ari, pas gue meninggal satu pun mantan gue gak ada yang datang ke rumah buat ngelayat. Nah kan, jadi sekarang emang ada untungnya punya mantan. Mana mau dia ngelayat ke rumah mantannya yang meninggal kejebur got. Lu maring ngeledek mulu. Gak ada kerjaan lain apa? Duh, kapan lagi ngeledekin setan idiot kayak lu keh? Tapi gue masih heran kenapa lu dipanggil Ike ya? Jangan-jangan lu suka idiot pale lu. Hus, mikirnya. Lu tahu kan nama gue Rizky? Nah dulu tuh gue dipanggil Iki. Nah teman-teman gue melesetin jadi Ike gitu. Nggak ada pikiran ke situ juga kali, kayak negatif aja lu sama gue. Oh cemtu toh. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu Bibi menyuruhku mandi karena sudah jam 6:12 dan sebentar lagi aku harus berangkat sekolah. Aku mengambil handuk tapi sebelum keluar aku memberi peringatan pada Ika. Dengerin. Gue mau mandi nih, jangan sembarangan masuk ke kamar mandi lagi. Terus nanti gue mau sekolah, lu di rumah aja gak usah ikut-ikut, oke? Lu main-main kemana kayak yang enak? Iya gue ngerti. Yaudah gue mandi dulu. Yap, jangan ikut ke kamar mandi.
Aku memperingatkan sekali lagi karena aku takut dia masuk tanpa izin seperti kemarin. Kok bawel sih? Udah sono mandi ntar telat sekolah. Sampai di sekolah aku langsung dipelototi makhluk berwujud perempuan tua. Aku tidak tahu siapa dia. Ya, dia memang seperti itu, suka melototi setiap orang di sekolah ini dan aura yang ia hasilkan adalah negatif. Maka dari itu aku berusaha tidak melihatnya dan terus menundukkan kepala lalu segera berjalan menuju kelasku. Aku menjerit cukup kencang. Kaget dia. Aku kenal suara ini, siapa lagi kalau bukan Ike? Kok lu ikut sih? Kan gue bilang jangan ikut. Habis gue bete di rumah bibi lu gak ada apa-apa. Makhluknya gak ada yang seru. Alah, yaudahlah boleh ikut. Di kelas sudah ada Febri, Dianti, Lia, Lisna, dan Anissa. Mereka masih asik menceritakan kejadian kemarin. Aku yang baru datang pun ikut nimbrung dan bergabung bersama mereka. Ike juga berdiri di sebelah Dianti. Ri, ini sebelah gua ada apaan? Ada apa denganmu? Tangan Dianti memukul lenganku. Aduh sakit Makanya kasih tahu di sebelah gua ada siapa. Iya itu di sebelah lu teman rumah gue namanya Ike. Kata semua orang yang ada di situ lalu tertawa. Ye lu sih ngasih taunya Ike. Orang mah Rizky gitu, jangan Ike. Ya mana gue tahu kan, gue cuma ngasih tahu apa yang gue tahu. Aku menjelaskan padanya. Mereka berhenti tertawa lalu menganga keheranan karena aku berbicara sendiri. Itu yang di sebelah Dianti protes kenapa gue ngasih tahu namanya Ike. Gini, nama asli dia Rizky Adnan Permana, dipanggilnya Iki karena temennya melesetin jadi Ike. Hantu gaul dia ini meninggalnya baru aja. Wah, berarti setan update dong. Iya dong. Coba dong, kalau dia beneran ada suruh colek salah satu dari kita. Boleh, colek siapa kayak gitu asal jangan gue ya. Gak lu kira gue setan apaan nyolek-nyolek. Sok jual mahal lu bangsat. Lama colek doang gitu pembuktian nih, emang lu mau dianggap gak ada? Iya gue mau sih. Ya udah deh gue colek satu aja nih ya. Yang memilih menyolek Lisna mulai merasakan ada yang menyentuhnya tapi tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Weh, ada yang nyolek gue. Nah kan ada. Iya gue sekarang percaya. Terdengar suara bel dari luar. Jam pelajaran sebentar lagi akan dimulai. Ike meminta izin untuk keluar dan bermain di lapangan sekolah. Aku mengizinkannya dan aku berusaha memperingatkan agar tidak mengganggu siapapun di sana, apalagi wanita tua yang sedang di gerbang. Dia mengiyakan perkataanku lalu pergi keluar kelas. Dari dalam aku bisa melihat Ike sedang berkeliling lapangan. Aku terus melihat keluar sambil terus senyum-senyum sendiri. Wih, ngapain lu senyum-senyum sendiri? Lagi mikirin pacar ya? Ledek Reina sambil menepuk pundakku dari belakang. Ren, sejak kapan gue punya pacar? Ah iya, lu mah Cece Jeri. Kata Reina lagi. Kali ini aku menatap bengong ke arah Reina karena bingung dengan omongannya. CCJ yang boyband itu kan? Ada Riri itu CGR. CCJ itu artinya cantik-cantik jomblo. Tawa Reina membludak hingga membuat yang lain menengok ke arahnya. Sialan. Berisik. Bentak ketua kelasku. Dia memang kasar tapi hanya di depan guru alias dia cuma caper-caper aja. Terdengar suara teriakan Ike dari luar. Kalau saja dia manusia, pasti dia sudah membuat heboh satu sekolah. Karena panik aku meminta izin pura-pura ke kamar mandi pada ketua kelas. Aku meminta Dianti untuk menemaniku keluar. Duh, di mana sih? Aku terus berlari. Dianti yang mengikuti berlari sampai kelelahan karena aku terus-terusan berlari mencari Ike. Lalu aku melihatnya di halaman belakang sekolah sedang didekati oleh sosok perempuan sebayaku juga. Ike langsung menatapku sambil berkata, "Tolongin gue, Ri.
Gue gak mau dipepet sama dia. Aku hanya tertawa sangat kencang melihatnya. Aku pikir ada apa, ternyata dia hanya risih didekati oleh anak perempuan itu. Ike, dapat teman bukannya seneng? Ledekku padanya, dia hanya bisa diam sambil menunggu. Lu mah malah ngeledekin. Gue gak mau dideketin dia, jelek. Ucapnya sambil terus menjauhi anak perempuan itu. Tapi anak perempuan itu malah semakin mendekatinya. Songong banget sih lu sama-sama setan juga. Sok ganteng banget lu. Aku ngomel pada Ike, tapi dia tetap saja menjauh sampai akhirnya anak perempuan itu menangis. Nah, wadah lu, Ike nangis kan? Aku meledek Ike. Dari tadi dia hanya jongkok sambil melihat jam tangannya lalu menatap ke arah halaman belakang yang menurutnya kosong itu. Aku mencoba mendekati anak perempuan itu seraya menenangkannya. Kamu kenapa? Apa yang membuatmu nangis? Apa karena laki-laki nakal itu menjauhimu? Aku berdiri di sebelahnya. Anak perempuan itu memakai baju seragam putih abu-abu, sepertinya dia meninggal di sekolah ini. Aku hanya ingin berteman, tapi kenapa semuanya menjauhi? Bahkan setelah aku mati pun tak satu pun makhluk yang mau berteman denganku. Bahkan anak laki-laki itu juga tidak mau menjadi temanku. Apa karena rupaku yang jelek? Aku bingung kenapa semuanya menjauh. Dia berbicara sambil terisak. Ya, harus aku akui dia memang termasuk jelek. Tapi bagiku ini bukan alasan untuk menjauhinya. Ya, aku mau menjadi temanmu. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut ke kelasku. Atau tetap di sini, aku akan menyuruh temanku itu untuk bermain denganmu. Aku melirik ke arah Ika. Riri, kayak kasihan seandainya lu jadi dia. Apa lu mau dijauhin sama semua orang? Oke lah, gue bakal temenin dia. Ike pasrah. Ia mulai mengajaknya ke halaman depan. Aku dan Dianti pun segera kembali ke kelas. Ternyata di kelas sudah ada Bu Lili. Dia termasuk guru galak di sekolahku. Biasanya murid yang telat masuk pelajaran akan dihukum, namun kali ini tidak. Mungkin suasana hati Bu Lili sedang enak. Kok lama? Tanya ketua kelasku dengan nada yang tidak enak. Ditambah tampangnya yang nyolot membuat aku ingin menijunya. Urusan cewek gak perlu tahu. Aku memang ada sedikit masalah dengannya, padahal sebelumnya dia adalah sahabat dekatku sejak SMP. Bel istirahat berbunyi, semua murid berlarian keluar dari kelas, tapi tidak dengan anak-anak kelasku. Mereka lebih memilih tidur di kelas atau melakukan hal lain di dalam kelas. Ike masuk ke dalam kelasku dan menghampiriku. Dia berdiri di mejaku, tapi dia sendiri. Cewek tadi mana, Kek? Bukan anak muda dia. Dia nenek-nenek yang di depan gerbang tapi berubah jadi anak sekolah. Tadi di halaman depan pas lagi duduk sama gue dia berubah. Aku tersentak karena kaget mendengar penjelasan Ike. Aku melongo ketakutan ke arahnya. Terus lu gimana, gak apa-apa kan? Just prank. Tegang banget kayaknya. Dia tadi pergi kali, dia gak mau ikut ke kelas lu. Cie, khawatir. Ledek Ike. Aku hanya memasang wajah datar karena kesal. Setan kurang ajar. Aku kesal, andai dia ini manusia pasti sudah kusiram dengan air minumku. Woi Riri, lu kenapa? Gila ya lu ngomong sendiri. Ledek Fahri. Aku menengok ke arahnya dan menatap dingin ke arahnya. Wih, selom boy liatnya. Gila, gue cuma baca buku bukan ngomong sendiri, tolol. Daripada lu isengin mending sini ikutan. Lu nyanyi nanti kita main gitar. Sini aja, Ri. Ikut aja udah yuk. Bisikku pelan. Aku beranjak dari kursiku lalu duduk di meja belakang menghampiri Fahri CS. Ayo udah main gitar, gue yang nyanyi. Lagu apa nih? Lagunya Virgon aja ya bukti. Dani mulai memainkan gitarnya. Aku dan yang lainnya mulai bernyanyi. Ike pun ikut bernyanyi. Ternyata dia tahu lagu ini juga. Suaranya ya lumayan enak juga. Kami bernyanyi sambil saling tatap-tatapan. Fernando sedari tadi menatapku sambil menyanyi, tapi Ike tampak kesal saat Nando menatapku.
Aku hanya tertawa melihat ekspresi Ike. Bel masuk berbunyi, Ike kembali keluar kelas. Semuanya tampak baik-baik saja hingga aku benar-benar melihat wanita tua yang ada di depan gerbang mendekati Ike. Guru IPS ku sudah masuk ke dalam kelas, namun aku tidak bisa berhenti melihat keluar kelas. Aku melihat jelas wanita tua itu berusaha mendekati Ike. Aku berusaha memberi isyarat agar dia pergi, tapi dia tidak mengerti apa yang aku maksudkan. Kayak pergi, kataku pelan sambil menggerakkan seolah-olah memberi isyarat. Dia tetap berdiri di situ dengan muka bingung sambil menatapku. Aku berusaha namun dia tetap tidak mengerti. Kenapa Neng, ada kucing? Enggak ada apa-apa, Pak. Biasa, Pak, pacarnya di luar. Ya apaan sih? Orang Riri mah CCJ ya, Ri, kata Reina sedikit tertawa. Aku masih tak tenang. Aku terus menatap ke arah luar tanpa memperhatikan guruku yang sedang berbicara di depan. Ada apa sih Neng, lihat keluar kelas mulu? Enggak Pak, saya cuma mau buang air kecil. Ya udah sana ke kamar mandi dulu. Perintah guru IPS ku, aku keluar sendiri tanpa ditemani karena Dianti menolak saat aku mengajaknya keluar. Sini, kataku sambil melambaikan tangan pada Ike. Dia pun mengikuti jalan ke arah kamar mandi. Ya lu ngapain ngajak gue ke kamar mandi cewek? Apa jangan-jangan lu mau? Gak usah mikir yang aneh-aneh. Gue tuh ngajak lu kesini mau nyelamatin lu dari nenek-nenek yang ada di depan gerbang. Tadi dia ngedeketin lu, tau gak? Alah, alasan aja. Bilang aja lu mau anu. Ike menggodanya dengan nyolotnya yang khas. Setan, gue serius ya. Tuh kenapa tadi gue di kelas begitu? Karena gue ngasih isyarat buat lu pergi, tapi lu nya gak ngerti-ngerti. On banget sih lu. Aku sedikit berteriak dan mulai menangis. Ya jangan nangis dong, Ri. Gue minta maaf, gue nggak ngerti. Lu lagian diajak serius nggak bisa-bisa. Lu tau gak sih, gue khawatir setengah mampus. Gue nggak mau lu diapa-apain sama dia, ngerti? Kataku sedikit berteriak sambil terus menangis. Untungnya jarak kamar mandi jauh dengan jarak kelas, jadi tidak ada yang mendengar. Cie, khawatir. Akhirnya setelah mantan gue ada lagi yang khawatir sama gue. Udah gak usah takut, gue bisa jaga diri kali. Lagian nama nenek-nenek aja kalah, lu kira gue setan lemah? Nggak lucu, kayak beneran deh. Jauhin lapangnya, lu harus terus lihat-lihat, jangan sampai dia ngedeketin lu lagi, ngerti? Siap, tapi jangan nangis dong, malu sama Opil noh. Apa sih lu ya? Aku sedikit ketawa, aku pun kembali ke kelas. Ike ikut denganku ke kelas untuk memastikan dia aman. Kok lama Neng, ngapain aja? Alah bacot, kok banyak tanya. Nganu Pak, tadi airnya mati jadi lama. Dia hanya menggeleng lalu melanjutkan pelajaran hingga jam pelajaran habis alias pulang. Bel pulang sudah berbunyi. Semua murid berhamburan keluar kelas seperti orang yang baru saja bebas dari penjara. Kebetulan hari ini adalah jadwalku untuk piket. Aku berusaha kabur tapi ketua kelasku sudah terlanjur mencegat. Piket woi, ribet lah. Yaudah, awas, gue mau ngapus papan tulis aja. Nyapu gak lu? Apa mau gue bilangin ke Pak Mansur? Ya ngancam-ngancam lagi. Masuk jagoan lu, dasar belum tahu aja gue dulu jagoan kelas. Udah lu berisik, gue nyapu dulu lah. Kataku berbisik sambil mengambil sapu lalu menyapu. Selesai piket aku langsung berlari keluar kelas. Ternyata Bibi sudah menunggu di depan gerbang. Bibi menjemputku menggunakan motor. Ya seperti biasanya saat aku dan Ike melewati gerbang, wanita tua itu menatap tajam ke arah kami. Tanpa melihat ke arahnya, kami berjalan ke arah motor Bibi lalu naik ke atas motor. Kok kayaknya kamu agak beratan ya, Ri? Kata Bibi sambil menjalankan motornya. Enggak Bi, ini tasnya yang bikin berat, bukunya aja yang dibawa banyak banget. Aku berusaha mengelak. Sebetulnya penyebab beratnya bukan karena bobot badanku ataupun isi tasku, tapi karena ada si Ike yang ikut naik motor bersama kami.
Sampai di rumah aku langsung mengambil handuk lalu mandi. Seperti biasa aku memperingatkan Ike untuk tidak mengikuti saat ke kamar mandi. Selesai mandi aku pergi ke kamar lalu menyalakan handphone. Lihat dong. Ih, bangun gak lu? Setan sialan emang lu. Ye, gue mau lihat doang kali, negatif aja lu. Lagian mana ada setan bisa anu. Itu di TV ada berita orang hamil karena setan. Itu maksudnya apa tuh? Alah, percaya aja sama mitos-mitos gituan. Lu punya agama kan? Kok masih aja percaya sama tahayul? Duh, umat micin gini nih. Setan sok bijak lu dasar. Udah jangan berisik, gue mau nyetel lagu. Aku mulai lagu Bastiannya berjudul Aku Rindu. Entah kenapa tiba-tiba aku rindu mama dan papaku. Apa kabar ya mereka? Apa mereka baik-baik saja? Baru kali ini aku merasa rindu pada mereka. Tanpa sadar aku ikut menyanyikan lagu itu. Rasanya ingin sekali menangis tapi tidak bisa. Ye, dia kalau kangen pacar ya lu. Ye, kan gue udah bilang gue gak punya pacar. Gue kangen bokap nyokap gue yang di USA. Tumben lu ada angin apa? Gak tahu, kangen aja gitu. Gue juga jadi kangen Anastasia, temen gue di rumah sama kayak lu juga keh. Jangan cepet-cepet pulang, Ri, nanti gue sendirian lagi. Lalu kenapa dah? Cie, gak mau gue pergi. Apaan sih? Enggak ya? Yang bisa lihat gue kan lu doang. Kalau lu pergi gue gak ada temen buat diledekin lagi. Kalau sama makhluk zaman old mah gak seru. Jadi lu gak mau gue pergi cuma biar lu bisa ledekin gue? Dasar setan got kurang ajar. Dasar diri baperan, umat micin zaman now. Terdengar suara ketukan pintu. Ternyata paman menyuruhku keluar kamar karena ada yang ingin dia sampaikan tentang mama dan papa. Jadi paman barusan dapat telepon dari papa kamu. Katanya mereka di sana bisa agak lamaan karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hah? Ya udahlah, Riri, ikutin aja maunya mereka gimana. Sabar ya, ya udah. Kamu makan dulu sono. Bibi masak rendang enak banget tuh. Paman lebah. Ya udah, makan dulu sana.